Gawat sekali, wanita iblis datang, cepat kabur. Raffi, aku kasih tahu kau, cepat layani Kak Sila baik-baik. Kalau enggak, kami akan ikut sial. Aku ngerti. Kak Sila. Kau buka paketku. Wah, Kenapa ini? Apa kau curi lihat? Kak Sila, aku mana berani buka paketmu. Paketmu sudah rusak dari awal. Bagus kalau kau nggak curi lihat. Kalau lihat, bereskan barangmu dan pergi. Kerjaan ringan saja nggak becus. Keluar. Kau lihat, Kak Sila selalu cari kau dan mari kau saja. Apa dia suka kau? Dia cuma sudah menopos dan butuh tempat lampiaskan emosi. Aku gak mau urus kerjaan lagi. Orang lain saja yang urus. Wah, Keluar. Kerjaan ringan saja nggak becus. Bereskan barangmu dan pergi. gila. Kapan ada lubang? Pemilik rumah gak akan salahkan aku kan? Aku salut bajingan mana yang lakukan ini. Told you that look, I was on to satisfy my craving, but wanna thank God for them. Now maybe you got me a fool then. Sila. Gila, wanita iblis tinggal di sebelahku. Badannya lumayan seksi. Kau sudah berapa lama gak ketemu aku? Hah, kau gak tahu aku kangen sekali padamu. Gak, mana boleh aku foto buatmu. Gimana kalau kau kasih ke orang lain? Bukannya aku akan tamat? Kerjaan ringan saja gak becus. Keluar! Kau masih punya dua muka. Oke, aku tahu. Pakaian dalam itu mahal sekali. Jangan bilang lagi. Nanti aku pakai buatmu. Kau buka paketku. Apa kau curi lihat? Gila, isi paket ini. Ternyata isinya barang ini. Pantesan dia marah sekali. Oh, Siapa? Siapa di sana? unit 703 ada di rumah. Maaf, saklar terbakar. Sekarang lagi diperbaiki. Setelah aktifkan daya cadangan akan langsung beres. Unit 704 ada di rumah. Unit 704 ada di rumah. Unit 704. Iya, jangan khawatir. Tadi cuma mati listrik. Aku gak sangka karena intip dia dari dinding ini, aku malah perlahan berjalan ke perangkap yang Sila rancak buatku. Sorot mata itu. Jangan-jangan aku sudah ketahuan.
Ah, Kau terpesona sekali. Kemarin aku masih tanya apa dia suka padamu. Gak nyangka hari ini kau langsung terpikat. Kak Raffi, gak apa-apa. Kami dukung kau taklukkan wanita iblis. Nanti jangan lupa bagi pengalaman. Bicara apa sih? Kalau beneran suka, kau kejar sendiri. Jangan suruh aku. Dia cantik, badannya bagus, bahkan kaya sekali. Sumber uang gini, meski orang lain mau, mereka nggak bisa cari koneksi. Raffi, masuk kantorku. Aku ada urusan penting dengan. Gawat, apa dia semalam beneran lihat aku? Benar-benar gak sangka kau masih punya sisi itu. Proposalmu ini apa bedanya sama sampah? Proposal? Kasihlah, kau cari aku cuma buat ini. Buat apa lagi? Jadi, dia gak sadar aku lagi intip dia. Lihat apa? Apa di mukaku ada jawaban? Proposal mudah saja kau nggak bisa. Apalagi gunamu? Bukan Kak Sila, aku buat semua ini sesuai katamu. Kau masih cari alasan. Sudah berapa lama kau buat proposal kacau gini? Aku kasih tahu kau, aku sudah kabari divisi SDM. Bulan depan kau bereskan barang dan pergi. Kau bilang apa? Keberatan. Dia itu sudah gila, masih mau pura-pura ya? Oke, Kau tega, aku juga akan jahat. Lihat gimana nanti kau tunduk dan mohon padaku. sayang, kau beneran buat aku tunggu lama. Ada pria beneran ketangkap sama aku. Tunggu, orang ini CEO Yunolas. Sejak kapan dia ada hubungan sama Yunolas? Bukannya beres kalau kau gini dari awal. Pak Yuno, proposal baru ada di sini. Hari ini aku cuma mau kau. Mana pakaian dalam yang seksi itu? Cepat pakai. Pak Yuno, bicara serius dulu. Yang lainnya nanti saja. Bicara serius? Kalian bisa bicara serius apa? Nah, kerjamu bagus gini. Urusan kecil seperti naik pangkat masih bisa didiskusikan. Ternyata gini cara dia dapat pangkat tinggi. Karena kau sudah banyak bantu aku harus kerja lebih keras. Di aspek lain, hahaha. Aku sudah bilang, pakaian ini cocok sekali denganmu. Kalau aku langsung ancam dia pakai video ini, lalu dia tuduh aku balik, aku bisa langsung tamat. Gak bisa, gak bisa, gak boleh gegabah. Sekarang semua bisa tamat kalau gegabah. Aku mau main pelan-pelan saja sama dia. Di dalam sini ada rahasia terbesarmu. Kalau nggak mau orang lain tahu, gandakan gaji semua bawahanmu. Aku ini lagi tegakkan keadilan. Bisa dapat uang bareng aku. Kalian nikmati saja diam-diam. Buat apa pura-pura? Jangan kira pakai jas dan lipstick saja bisa jadi ratu. Kau orang seperti apa? Aku sudah lihat dengan jelas sekali. Kamera. Kameranya di mana?
Tadi Sila tiba-tiba keluar. Dia kenapa? Aku mana tahu. Beneran? Jangan-jangan kau lakukan hal yang jahat. Kamu mau apa lagi? Semuanya rapat di ruang rapat. Belakangan ini ada banyak proyek. Aku perhatikan semuanya. Beberapa waktu ini, kalian sudah kerja keras. Sebagai hadiah, gaji kalian digandakan. Nah, Sifat Kak Sila sudah berubah. terima kasih Kasila. Kerja keras itu bukanlah masalah. Kasila kerja lebih keras. Sifatnya berubah. Berubah apanya? Semua ini karena aku. Kalau nggak ada aku, entah di mana kalian masih ngeluh. Oh, Kasila panjang umur, hebat sekali. Raffi, Sila cari kau. Kau hati-hati. Suasana hatinya agak buruk. Tapi kalau kau yang hibur dia, harusnya agak masalah. Suasana hatinya buruk. Ku punya kelemahanmu. Biar ku lihat bisa apa kak. Raffi, Raffi, Oke, Kasila. Ada apa Anda cari aku? aku cari kau karena mau minta bantuanmu. Di divisi kita ada yang mau celakai aku. Kau bantu aku selidiki dan cari tahu. Lihat apa belakangan ini ada orang yang diam-diam melakukan hal yang aku gak tahu. Kalau ada, langsung kasih tahu aku. Aku pasti akan kasih kau imbalan. Aduh, mana mungkin Kak Sila. Anda baru gandakan gaji semua orang. Semua orang lagi kagum sama Anda. Penampilan bisa dilihat, hati nggak bisa. Kalau semua orang tahu balas budi sepertimu, mana mungkin ada kejadian gini. Raffi, sebelumnya aku bilang mau pecat kau. Itu cuma terbawa emosi. Yang paling aku percaya di seluruh perusahaan cuma kau. Raffi, bantu aku ya. Ya. Gini Kak Sila. Masalah ini serius sekali. Jangan khawatir. Aku pasti akan urus dengan serius. Ternyata dia mau minta aku jadi mata-mata. Masih bilang paling percaya sama aku. Sampai sekarang dia nggak tahu. Akulah yang intip dia. Masalah ini, kau bantu aku ya. Sekarang sudah tahu takut. Waktu kau repotkan aku, sikapmu gak gini. Kau suruh aku selidiki diriku sendiri. Aku harus cari cara buat selesaikan tugas. Cari alasan asal buat bodohi dia saja. Tadi aku lihat Sila pegang tanganmu. Kau beneran sudah taklukkan dia? Omong kosong apa itu? Kak Sila cuma mau semangati kita. Semangati. Kenapa dia nggak pegang tanganku buat semangati dan malah harus pegang tanganmu? Kau ini memang gak bisa jujur. Beneran gak seru. Ini berguna sekali. Aku kasih buat kau pakai. Wih, kau gila ya? Buat apa aku pakai itu? Ah, oh. Ah, apa badannya sebagus itu?
Oke, aku mau lihat hari ini kalian mau main apa. Wah, badannya bagus sekali. Kenapa Yuna bisa untung sekali? Kalau kaya, aku pasti sudah kejar dia juga. Dia cuma sendirian. Dia lagi senang. Padahal tahu dirinya diintip. Tapi masih pakai baju gini. Raffi, aku tahu kau lagi lihat. Ayo nari bareng. Mau nggak? Apa? Dia tahu aku di sini. Kalau nggak ada aku, entah di mana kalian masih ngeluh. Penampilan bisa dilihat, hati nggak bisa. Yang paling aku percaya di seluruh perusahaan ini cuma kau. Raffi, bantu aku ya. Wanita ini lagi pura-pura sama aku. Dari awal dia sudah tahu aku di sini. Masih nggak kesini? Apa nggak berani? Raffi, kurasa kau memang takut. Punya niat jahat, tapi nggak punya nyali. Apa kau masih pria? Aku bukan pria. Oke. Kau yang suruh aku ke sana. Kau yang suruh aku ke sana. Aku nggak peduli. Pikir nanti saja setelah selesai. Oh. Gimana kau bisa tahu? Aku tahu semua yang mau kau tanya. Tapi sekarang, nari dulu bareng aku. Sekarang kau beneran beda sama biasanya. Masa? Apa kau suka? Aku sengaja pindah ke sini buat cari kau. Apa maksudmu? Dari awal aku tahu kau tinggal di sini. Jadi aku ganti unit dan pindah ke sebelahmu. Bahkan lubang di dinding yang kau temukan itu juga aku yang buat duluan. Kenapa kau harus buat lubang? Kalau gitu, kau tahu aku juga lah yang rekam diam-diam. Tentu. Kau buat aku sakit. Kenapa kau lakukan itu? Tunggu, apa kau gila? Kenapa harus aku? Aku lakukan semua ini buat pikat kau. Kau bisa berdiri di sini. Artinya aku sudah berhasil. Bereskan barangmu dan pergi. Bicara serius dulu, yang lainnya nanti saja. Kau paksa aku rekam videomu sama Yuno. Betul, Raffi. Cuma kau yang bisa bantu aku. Video itu mau kupakai buat ancam Yuno. Meskipun pikirannya agak kotor, tapi dia juga nggak buat apa-apa padamu. Lagian apa hubunganku sama urusan kalian? Aku akan hapus semua videonya. Aku akan anggap nggak tahu kalian. Kalau dia ganggu kau lagi, kau cari aku. Kau juga jangan cari aku. Kau lapor ke penegak hukum. Palingan kau bisa ribut ke istrinya. Raffi, Yuno sudah bunuh ayahku.
Bunuh? Ini bukan candaan kan? Aku nggak bohong. 5 tahun lalu. Daddy. Ayah, ibu, kalian kenapa? Sila, kita cepat pergi. Ayah, sebenarnya ada apa? Ayah, sebenarnya ada apa? Ayah sudah dapat bukti kuat soal Yuno. Kalian pergi dulu. Percaya ayah. Ayah pasti akan cari kalian. Enggak, ayah. Cepat pergi. Ayah. Cepat pergi. Ayah. Setelah itu, aku nggak pernah lihat ayahku lagi. Nggak lama setelah itu, ibuku juga sakit dan meninggal. Raffi, aku beneran nggak ada cara lain. Nggak ada lagi yang bisa bantu aku. Seluruh perusahaan penuh sama mata-matanya. Cuma kau yang beda. Aku? Selain itu, aku tahu kau suka aku. Benar kan? Orang pun berani dia bunuh. Kalau gitu apa gunanya ancam dia? Kalau aku singgung dia, bukannya nanti aku sama saja dengan cari mati sendiri. Oke, kalau kau nggak mau bantu aku akan kasih tahu semua orang kalau kau intip aku dan rekam aku diam-diam. Nantinya, kau, aku, kita bertiga mati bareng. Kau mana bisa gini? Kalau kau bantu aku akan jadi punyamu. 1 miliar ini juga jadi punyamu. Kalau kau rasa masih kurang, setelah berhasil, aku akan kasih berapapun yang kau mau. Raffi, kau sudah lihat aku lama sekali. Sekarang sudah ada kesempatan. Kenapa tiba-tiba nyalimu jadi ciut gini? Ya sudah, mati saja. Aku dapat uang dan dia bisa senang-senang dulu sebelum mati. Siapa? Jangan buka. Sayang, cepat buka pintu. Biarin aku masuk. Cepat sembunyi. Kenapa Yuno datang? Di bawah kasur. Kenapa kau bisa punya kunci rumahku? Untung aku punya kunci. Kembalikan. Tentu saja aku sengaja buat kunci cadangan. Buat apa kau sok suci? Hari ini aku harus dapatkan kau. Ayo. Lepasin aku. Pak Yuno, kau mabuk. Kau turuti saja aku. Ayolah. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Kau masih kuat buat lawannya. Sebentar lagi aku mau lihat apa kau masih bisa sekuat ini. Dasar bajingan, masih main paksa. Tunggu, aku ambil barang buat hajar kau. Jangan sentuh aku. Lepasin aku, minggir. Boy, KST sudah di bawah. Cepat pergi. Kalau enggak bisa gawat. Gawat. Bos, kita harus pergi dari pintu belakang. Oke. Raffi. Kau tunggu sebentar di sini.
Kau penggoda itu kan? Apa kau yang goda suamiku? Kau penggoda itu kan? Kau yang goda suamiku kan? Siapa kau? Goda apa? Aku saja nggak tahu siapa suamimu. Jangan pura-pura bodoh. Suamiku itu Yuno. Aku lihat sendiri dia masuk ke gedung ini. Dan juga dia punya kunci rumahmu. Kalau bukan kau, siapa lagi? Kau tenang, aku nggak ada hubungannya sama dia. Kau jangan asal bicara. Aku asal bicara. Kalian yang duluan berzina kan? Kau bilang lihat sendiri dia masuk ke gedung ini. Itu juga cuma bisa buktikan kalau dia masuk ke gedung ini. Siapa yang tahu dia kemana? Selagi sekarang masih sempat, bawa pisamu dan cepat cegat dia di pintu belakang. Jangan ulur waktuku di sini. Aku sudah selidiki. Kunci yang suamiku cadangkan itu memang kunci rumahmu. Jangan kira aku gak tahu apa-apa. Mana Yuno? Suruh Yuno keluar. Kau suruh dia keluar. Suruh dia keluar. Kau jangan mendekat. Kalau mendekat aku lapor polisi. Lapor polisi? Hahaha. Apa aku akan takut sama penggoda sepertimu? Hari ini ku buat kau mati tragis. Ah! Raffi. Aku lihat di sini sebenarnya kau mau apa? Aku lihat di sini sebenarnya kau mau apa? Raffi, buat balas dendam, aku terus sengaja goda dia. Tapi aku dan Yuno gak pernah lakukan apa-apa. Kau harus percaya aku. Aku percaya kau. Kau tenang, malam ini dia nggak akan datang lagi. Kalau hari ini kau gak ada di sini, entah apa yang akan terjadi. Raffi, aku beneran sangat butuh kau. Kau tunggu sebentar di sini. Kau penggoda itu kan? Suamimu yang berzina di luar sana. Apa urusannya sama dia? Aku di sini dari tadi. Aku nggak lihat siapa-siapa. Kau nggak cari suamimu. Kenapa bertingkah gila di sini? Cepat pergi. Masih nggak pergi? Kalian berdua sembunyi-sembunyi gini. Kalian juga bukan orang baik. Kau bilang apa? Raffi, terima kasih. Kalau nggak ada kau, aku nggak tahu harus gimana. Lihat, aku sendirian di rumah, bahaya sekali. Aku Kalau ada kau, aku baru tenang. ini. Raffi, tinggal di sini dan temani aku ya. Hah? Ini. I'm flying high like a bird, but my fluttering wings can keep you from pulling me down. Your mama. Raffi. Raffi, Oh, sebenarnya kau dengar aku atau enggak? Sebenarnya kau dengar aku atau enggak? oh iya. Kau bilang apa? Kau mikir apa tadi? Aku mau tanya kau. Sebenarnya kau setuju sama permintaanku atau enggak? Bantu aku lawan Yuno. Setuju. Kau bilang saja videonya mau diapakan. Kasih ke istrinya.
Tapi kau sudah lihat situasi tadi. Dia pasti akan bela suaminya. Kau simpan dulu video di tanganmu. Itu cuma salah satu alat kita. Tugasmu harus rekam obrolan 3 hari lagi. 3 hari lagi? Maksudmu kau dan Yuno masih mau ketemu berdua lagi? Mulutnya rapat sekali. Aku harus cari kesempatan buat ajak dia minum bir di sini. Setelah buat dia mabuk, aku baru bisa tanya fakta soal hilangnya ayahku 5 tahun lalu. Oke. Kalau nanti ada yang berubah, langsung kabari aku. Aku akan langsung datang. Kau tenang saja, aku gak akan buat kau rugi uang dan mental. Uang ini kau ambil balik dulu. Setelah semua masalah selesai, kita bicarakan lagi. Oke. Barangmu jatuh. Ini Ini bukan punyaku. jadi apa kau mau pakai? Apa sekarang? Kau simpan dulu. Setelah semua masalah selesai, kita baru mulai. Tapi kau harus ingat, aku tunggu kau buat pakai ini. Itu si Kak Sila mana? Sudah lewat tengah hari, mana dia? Hari ini dia izin, gak kerja. Izin? Kak Raffi, kenapa kau peduli sekali sama dia? Apa kau sudah taklukkan dia? Apa kau sudah pakai yang kukasih? Biar ku periksa. Periksa apa? Sana, cepat pergi. Kejar saja kalau kau suka. Aku bantu kau cari tahu apa yang dia suka. Raffi, apa kau tahu di mana ada rumah yang murah dan dekat sama perusahaan? Kau nggak tahu, rumahku yang sekarang buruk sekali. Tetanggaku ribut dan berisik, buat aku kesal sekali. Aku mau pindah rumah. Raffi, Raffi, Ada apa? sebenarnya apa bagusnya Sila? Matamu fokus sekali. Dia baik sekali. Raffi. Kau mau apa? Aku juga baik sekali. Badanku jauh lebih bagus darinya. Cobalah lihat aku juga. Distrik Tofu, Kota Jiro. Kenapa rasanya aku pernah baca? Relokasi massal Distrik Tofu. Tiap keluarga dapat 10 miliar. Nggak masalah kalau nggak mau jawab soal rumah. Aku tanya kau satu hal lagi. Apa kau punya pacar? Aku nggak punya. Tapi aku juga nggak buru-buru pacaran. Maaf, aku ada urusan. Pergi dulu. Raffi! Ih, Sudah jomblo 30 tahun, kenapa tiba-tiba ada banyak yang suka? Mau kabur pun nggak bisa. Buat masalah Sila, aku masih harus siap-siap dulu. Soal Yuno, selain statusnya sebagai CEO, aku sama sekali nggak tahu apa-apa. Tinggal 2 hari dari waktu yang dia bilang.
Pada 20 tahun lalu, Yuno dari orang kecil yang gak dikenal, tiba-tiba jadi CEO perusahaan bernilai ratusan miliar. Pada 15 tahun lalu, grup Lux tersibat dalam skandal penipuan dan pulihkan reputasi cuma dalam sehari. Pada 10 tahun lalu, grup Lux bangkrut. Bangkrut? Setelah reorganisasi cuma butuh 6 bulan buat balik ke puncak. Ini jelas bermasalah. Orang ini punya banyak koneksi. 5 tahun lalu, bukannya ini waktu ayahnya Sila dibunuh? Ditemukan dalang penyebab bangkrut si Marga Surya. Si Marga Surya kabur karena takut dihukum, jadi hilang. Habislah. Kalau cuma kami, gak akan bisa lawan orang licik ini. Pada akhirnya aku juga bisa berakhir hancur dan mati. Ini gak untung buatku. Sampai akhir nanti kami juga bisa hilang. Sila? Raffi. Sila? Kau minum bir? Aku antar kau pulang. Jangan sentuh aku, sakit sekali. Sakit? Kenapa mukamu luka? Siapa yang pukul? Lalu kenapa kau gak kerja hari ini? Raffi, hari ini Yuno pakai alasan mau pergi dinas buat suruh aku temani dia seharian. Jadi aku gak pergi kerja. Waktu malam, istrinya datang buat bawa dia. Jadi aku pulang. Luka di mukaku ini karena dipukul sama dia gara-gara aku gak mau sama dia. Gak apa-apa, ada aku. Raffi, untung ada kau. Aku bisa langsung lihat kau waktu pulang. Ini bukan rumahmu, rumahmu di sebelah. Aku antar kau pulang dulu. Setelah kau sadar besok kita baru bicara serius. Dia gak boleh sentuh aku. Tapi kau boleh. Raffi, aku agak kepanasan. Gak boleh. Raffi, kau kenapa? Kenapa mukamu merah sekali? Apa kau juga kepanasan? Gak apa-apa, aku bantu kau lepas. Eh, Harusnya aku kasih tahu Yuno, biar dia lihat baik-baik. Cih, dia nggak akan bisa dapatkan aku. Kasih tahu dia ya. Oke. Gak akan bisa dapat. Kau pulang dan istirahat dulu. Besok setelah kau sadar, bukannya kita masih mau mulai buat rencana? Kenapa nasibku buruk sekali setelah ayahku dibunuh? Selama 5 tahun aku terus cari cara buat dekati Yuno. Aku mau selesaikan balas dendam. Hasilnya aku malah hampir dia. Kenapa bisa gini?
Sila. Bukannya ini USB ku? Kapan Sila taruh di mejaku? Aku simpan saja. Di dalamnya ada video Sila. Ini bukan punyaku. USB-mu? Sudah aku kembalikan. Aku taruh di tempat yang gak mudah dilihat orang. Jangan lupa diambil. Apa kau lihat siapa yang taruh USB ini di mejaku? Gak tahu. Pas aku datang sudah di situ. Kalau gitu buat cari pemiliknya, lihat isinya nggak masalah kan? Uh, Kenapa Kak Raffi? Ada apa? Kenapa wajahmu pucat gitu? Nggak apa-apa. Cuma habis nonton video horor jadi kaget. Sudut ini ada di seberang lubang dinding. Siapa? Sebenarnya mau apa? Kamera? Di mana kameranya? Enggak, ini bukan kamera. Ana? Heh, tadi Sila tiba-tiba keluar. Dia kenapa? Aku mana tahu. Beneran? Jangan-jangan kau lakukan hal yang jahat. Kau gak tahu rumahku yang sekarang buruk sekali. Tetanggaku ribut dan berisik buat aku kesal sekali. Ana, sebenarnya kau mau apa? Pantas saja kau bilang gitu. Sejak kapan kau mulai ini? Kenapa marah? Semua ini kulakukan demi kau. Kau, Kau tahu siapa Yuno kan? Si sialan Sila itu entah apa yang dia lakukan sampai bisa pikat Yuno. Aku gak akan biarin Yuno direbut sama dia. Akulah wanita yang cocok buat Yuno. bukannya Yuno sudah punya istri? Berhenti. Aku gak peduli dia punya istri atau belum. Kau, urusan kalian ini gak ada hubungannya denganku. Kau suka Sila. Ayo kerjasama. Kau dapat Sila, aku dapat Yuno. Kita sama-sama untung, apa ruginya? Asal kau berhasil, kau gak cuma dapat dia. Aku juga akan kasih kau uang. Selain itu, aku juga bisa... Terserah kau mau cari siapa. Pokoknya jangan cari aku. Gak mau ya? Tanah yang mau digusur di daerahmu itu ada di bawah pengawasan Yuno. Kalau kau gak nurut, nanti bukan cuma rumahmu yang digusur. Uang sepeser pun gak akan kau dapatkan. Kau. Sekarang kau punya dua pilihan. Pertama, aku sebarkan videonya, nama baikmu akan hancur dan kau kehilangan semuanya. Atau ikuti rencanaku, dekati Sila. Kenapa nasibku buruk sekali setelah ayahku dibunuh? Kau ancam aku. Kalau dia sebarkan video itu, rencanaku dan Sila bisa ikut terbongkar. Aku setuju. Tapi kau harus janji, setelah semuanya selesai, kau harus segera hapus videonya.
Aku memang suka uang, tapi aku juga suka pria tampan. Asal kau mau kerja sama, aku juga milikmu. Kalau nggak ada urusan lain, aku pergi dulu. Tunggu, Apa ini? waktu kau bertemu dia, kasih ini ke dia. Bilang saja darimu, dia pasti suka. Kau yakin? Dia suka sendera tari? Kau tahu apa? Dulu aku pernah dengar dia bilang ini grup favoritnya. Sebelum meninggal, ayahnya janji mau ajak dia nonton. Nanti, pakai kesempatan itu buat isi kekosongan yang dia rasakan. Proyek yang kukasih padamu hasilnya cukup bagus. Bulan depan aku naikkan gajimu. Raffi, malam ini ada pesta perusahaan. Aku nggak bisa nunggu lagi. Aku harus buat dia ungkap semuanya. Tapi ada satu hal lagi. Kau harus janji padaku bahwa kau pasti akan selamatkan aku. Bukannya cuma rekam. Kenapa masih harus diselamatkan? Kau jangan bilang mau goda dia ke kasur dan minta aku rekam. Kenapa Kak Raffi masuk lagi? Hari ini sudah berapa kali dipanggil sama Kak Sila? Dia hampir tinggal di dalam sana. Mereka lagi apa? Kenapa sedekat itu? Pelankan suaramu. Aku nggak ada pilihan. Kalau nggak, dia nggak akan lengah. Baik, aku setuju. Raffi, karena kau sudah janji, jangan pernah ingkari. Kenapa kau bisa punya tiket ini? Hadiah buatmu. Tapi tadi kita lagi bahas hal penting, jadi belum sempat kasih. Entah kau suka apa enggak. Suka. Tiket sendera tari mereka sangat sulit didapat. Beberapa hari ini pikiranku lagi kacau, nggak kepikiran hal lain. Sampai nggak sempat beli ini. Kasih ini ke dia. Bilang saja darimu, dia pasti suka. Ana bisa dapat barang yang sesulit ini. Dia memang hebat. Sehari sebelum ayahku meninggal, dia janji akan temani aku pergi nonton pertunjukan mereka. Sekarang kau bisa tonton mereka. Aku temani kau. Raffi, kalau ayahku nggak celaka, aku pasti nggak akan ada di tempat ini. Aku akan menari, tampil di panggung. Raffi, terima kasih. Menurutmu, gimana aku harus balas kebaikanmu? Tapi, aku cuma pernah kasih tahu Ana soal ini. Kenapa kau bisa tahu? Aku nggak peduli kau bilang apa ke dia. Pokoknya dia nggak boleh sadar ada yang aneh. Waktu ke rumah kalian, aku pernah lihat poster grup ini. Jadi, aku rasa mereka cukup familiar bagiku. Makanya aku mau beli buatmu. Kalau nggak ada apa-apa lagi, aku keluar dulu. Raffi, tunggu. Ini Hadiah buatmu. Sebenarnya aku mau kasih setelah semua ini selesai. Tapi hari ini kau kasih aku sesuatu yang sangat berarti. Jadi menurutku lebih baik aku kasih sekarang saja. Seorang pria harus punya jam tangan yang bagus. Lihatlah. Keren kan?
Baiklah, aku mau balik kerja dulu. Minggir. Gimana? Dia terima? Hubungan kalian ada perkembangan gak? Masih sama kayak dulu. Iya juga, cuma tiket belum seberapa. Gak masalah, aku punya banyak cara buat dia tertarik. Hadiah buatmu, sudah aku siapkan sejak lama. Dia yang kasih, kau tahu berapa harga jam ini? Sekitar 600 juta. Hah? 600 juta? Royal sekali, jam tangan ini jauh lebih sulit didapat dari tiket itu. Kayaknya dia beneran suka padamu. Beberapa hari ini pikiranku lagi kacau, gak kepikiran hal lain, sampai gak sempat beli ini. Dia bahkan gak sempat berebut tiket yang dia mau. Tapi masih sempat siapkan hadiah buatku. Malam ini ada pesta perusahaan. Waktu dia sibuk sosialisasi dan minum banyak, itu kesempatan emas buatmu dekati dia. Di kartu ini ada 400 juta, ambillah. Buat apa kau kasih aku uang? Jaga sikap sedikit, di sini masih ada orang. Aduh, takut apa? Dia sudah terima tiketnya, berarti setengah jalan sudah berhasil. Tapi ngejar dia tetap butuh modal. Semangat, Dik. Kalau bisa dapatkan dia lebih cepat, kau juga lebih cepat berhenti kerja. Lagi pula, ada aku di sini. Pesta ulang tahun grup yang ke-30, katanya bos besar akan datang juga. Kalau dia nggak muncul, posisinya sebagai bos besar bisa-bisa digantikan orang lain. Bawa kamera mini ini nanti sembunyi di belakang lemari TV kamar itu. Begitu aku bertemu Yuno, cari momen yang pas buat muncul selamatkan aku. Baik. Kita mulai. Apa Ana sedang lihat kau? Apa dia bisa lihat aku? Bukannya dia malah pergi cari Yuno. Kak Raffi, kau lihat sekarang Kak Sila lagi sama Pak Yuno. Iri sekali sama Pak Yuno, hidupnya enak sekali. Aku masih ada urusan, pergi dulu. Begitu aku dan Yuno masuk kamar, cari momen yang pas buat muncul selamatkan aku. Sayang, aku gak sabar lagi. Pak Yuno, kau mabuk, jangan gini. Kenapa Sopolon?
Pak Yuno, jangan gini. Lepaskan aku. Teriaklah. Teriak saja lebih keras lagi. Gak akan ada yang datang selamatkan kau. Lepaskan aku. Tolong. Yuno, brengsek kau. Yuno, brengsek kau. Jangan kira karena kau bos yang bejat, aku gak berani pukul kau. Aku sudah lama gak suka padamu. Kau siapa? Kau dari mana? Aku ayahmu. Khusus datang buat hajar kau. Sudah lihat belum? Semua ini sudah aku rekam. Yuno, aku kasih tahu kau. Kau sudah tamat. Cuma dengan satu rekaman bisa buat aku hancur. Kita lihat saja siapa yang bertahan. Kau atau rekaman ini? Pak Yuno, jangan pukul lagi. Ana? Belakangan ini si macan betina itu selidiki aku dengan ketat. Kita harus selesaikan ini dengan cepat. Itu terlalu membosankan. Pak Yuno gak mau tinggal lebih lama denganku. Tentu saja mau. Tapi Hesti juga datang ke pesta. Aku gak punya pilihan. Kalau gitu, ayo kita main yang lebih nantang. Baiklah. Nanti aku akan pakai paksaan. Kau terus nolak dan halangi aku. Aku suka perasaan cinta yang gak terbalas gini. Nakal. Ana, kenapa kau? Apa maksudnya kenapa aku? Ini kamar yang dipesan sama Pak Yuno. Aku kesini sama dia. Kalau bukan aku, siapa lagi? Mana Sila? Sila di mana? Aku gak tahu soal Sila. Enggak. Maaf. Aku salah kamar. Apa aku bilang kau boleh pergi? Ana, kau kenal dia. Ada apa sebenarnya ini? Aku beneran gak tahu kenapa dia bisa di sini. Raffi, apa kau gila? Siapa yang suruh kau rekam aku dan Pak Yuno? Kau masih berani tanya padaku? Kalian mesra-mesraan karena sama-sama suka. Lalu buat apa aku di sini? Aku mau gimana itu urusanku. Apa pedulimu? Soal di sini. Jangan tanya apapun dan bilang apapun. Serahkan rekaman itu. Kuanggap kau nggak pernah ke sini. Kenapa dengan rekaman ini? Dengarkan baik-baik. Aku nggak takut. Raffi, kau rusak rencanaku. Aku masih belum selesai denganmu. Kalau kau berani sebarkan video itu, aku bunuh kau. Yuno, siapa yang mau kau bunuh? Sayang, Bagus. Akhirnya aku tangkap basah kau juga. Kalian bertiga main bersama ya? Enggak. Aku bunuh kau. enggak, sayang dengarkan penjelasanku. Kenapa kau di sini? Aku gak ada hubungan apapun sama mereka. Bagus. Saksi dan bukti ada semua kan? Aku mau lihat gimana kau jelaskan ini. Aku bunuh kau. Aku akan bunuh kau. Kesini kau. Dasar pelakor. Perusak rumah tangga orang. Akan kurobek wajahmu. Kau bajingan. 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 Terpergok istri selingkuh. Ini akan jadi berita besar dari grup Los. Jangan rekam. Jangan rekam. Dengar gak? Jangan rekam. Bawa kamera mini ini, nanti sembunyi di belakang lemari TV kamar ini. Begitu aku bertemu Yuno, cari momen yang pas buat muncul selamatkan aku. Enggak. Ini gak benar. Jangan rekam. Gak peduli kalian wartawan dari mana. Kalau rekam terus, grup Los gak akan lepas kalian. Jangan rekam.
Kau mau berontak? Dulu waktu masuk ke keluarga kami, kau bilang akan cintai aku selamanya. Tapi sekarang apa yang terjadi? Sementara itu di luar sana ada pesta ulang tahunmu. Kau malah di sini sama pelakor. Lakukan hal yang memalukan. Masuk keluarga. Grup Plus bukan milik Yuno ya? Miliknya. Cih, apa dia pantas? Grup Lux sudah ganti nama 10 tahun lalu. Nama aslinya Grup Hesti. Oh, jangan. Yuno, karena kau sudah sakiti aku, jangan salahkan aku kalau buat kau sengsara. Cerai, aku mau cerai sekarang juga. Aku akan buat kau pergi tanpa apa-apa biar ngemis di jalanan. Jadi 10 tahun ini semua cuma tipuan Yuno yang pura-pura mulai dari nol. Sayang, ini salah paham. Kau harus percaya aku. Aku gak ada hubungan apa-apa sama dia. Pada 10 tahun lalu Grup Plus bangkrut. Bangkrut. Setelah reorganisasi cuma butuh 6 bulan buat balik ke puncak. Esti, aku bersumpah demi langit. Aku bersumpah benar-benar gak pernah sakiti kau. Kau gak bisa cerai dariku. Kau gak boleh buat aku pergi tanpa apa-apa. Sudah 10 tahun, sekarang Yuno berani lakukan ini. Mungkin dia sudah dipindahkan semua hartanya. Pindahkan harta? Beraninya kau! Dia yang goda aku. Aku beneran gak lakukan apa-apa. Yuno. Sudah kayak gini, kau masih bertingkah gitu. Kayak 5 tahun lalu, kau ngotot bela diri dan bilang gak bunuh Dedi. Kayak 5 tahun lalu, kau ngotot bela diri dan bilang gak bunuh Dedi. Enggak. Hesti, kau gak bisa. Apa yang kau bicarakan? Bunuh orang? Aku gak bunuh orang. Aku ingat sekarang. 5 tahun lalu di Grup Plus katanya ada pengkhianat bermarga Surya. Tapi Pak dia Yuno, hilang. tolong jelaskan. Bunuh orang dan hilangkan jejak, apa itu perintah Anda? Mohon tanya Pak Yuno, apa Anda bunuh orang? Enggak. Aku gak bunuh orang. Pergi semua. Semua salahmu. Kalau bukan karenamu, aku gak akan kayak gini sekarang. Kau masih salahkan aku? Aku hajar kau. Mulai hari ini, Grup Lux resmi ganti nama jadi Grup Hesti. Semua saham Yuno akan dipindahkan atas namaku. Sayang, kau gak bisa tinggalkan aku. Raffi, kenapa kau harus celakai aku? Kenapa kau lakukan ini padaku? Minggir. Sila. Pak Yuno benar-benar penuh semangat. Aku yakin Grup Lux akan rayakan 30 tahun berikutnya. Anda harus hadir ya. Di hari yang begitu menyenangkan ini, kau pasti bisa temani aku kan? Tentu aku mau habiskan malam indah ini sama Pak Yuno. Tapi minggu ini aku nggak bisa. Maaf repotkan Anda, tunggu sebentar lagi ya. Buat hari ini, Anda bisa cari penggantiku. Paling enggak, kau pengertian. Belakangan ini si macan betina itu selidiki aku dengan ketat. Kita harus selesaikan ini dengan cepat. Kalau gitu, ayo main yang lebih menantang. Baiklah. Nanti aku akan pakai paksaan. Terus kau nolak dan halangi aku.
Aku suka perasaan cinta yang gak terbalas gini. Nakal. Sayang, aku gak sabar lagi. Sila. Kau manfaatkan aku. Aku sangat ingin lihat Yuno dapat balasan. Apa dia yang dapat balasan? Aku yang dapat. Aku nggak punya cara lain. Raffi, dengar penjelasanku. Yuno sudah tamat. Semua ini sepadan. Aku milikmu. Aku gak butuh. Aku bantu kau karena waktu itu kau nangis dan bilang kau gak mau ayahmu gak tenang di sana. Karena kau sudah banyak menderita. Gak kayak sekarang yang buat orang muak. Sayang, maafkan aku. Aku gak akan ulangi. Aku mohon padamu. Semua karena si Jalang ini yang goda aku. Aku bunuh kau. Kau pikir aku beneran butuh uang ini? Aku cuma mau tebus sebisaku. Raffi, dengarkan aku, bukan kayak gitu. Bukan. Hah. Aku ngerti. Lubang di dinding rumah Ana. Itu juga kau yang buat kan? Tapi aku nggak berniat jahat, Raffi. Sejak awal, aku sudah yakin kau adalah pilihan terbaik, makanya aku pilih kau. Tiap kata yang aku katakan padamu semuanya tulus. Suka? Kau kira aku anjing bodoh? Sila, mulai hari ini kita gak perlu bertemu lagi. Kau sudah hianati aku. Jangan kira aku nggak tahu gimana kau buat pembukuan. Kau dan kau, kalian harus mati bersama. Pembukuan. Masih ada pembukuan, aku harus pergi. Kasihlah, Yuno kabur. Ini jam yang kau beli seharga 1 miliar lebih setelah antri 3 bulan lebih. Malah dipecahkan gitu saja. Dia beneran gak tahu terima kasih. Diam. Aku gak mau dengar kata buruk apapun tentang Raffi. Aku yang salah ke dia. Tapi sekarang aku gak akan biarin Yuno kabur. Yuno. Kau datang tepat waktu. Aku akan ambil uang sebanyak yang ku bisa. Kau ikut aku. Kita tinggalkan tempat kumuh ini.
Apa maksudmu? Kita akan segera hidup bahagia. Bisakah kau berhenti marah? Apa kau marah karena masalah Ana? Tenang saja, aku gak serius sama dia. Aku serius denganmu. Jangan mimpi. Kau mau apa? Jangan terus desak aku, Sila. Selain aku, siapa lagi yang mau lirik kau? Itu gak perlu kau khawatirkan. Ada yang suka padaku. Sebaiknya kau lebih peduli pada dirimu sendiri. Semua bukti kejahatanmu ada di tanganku. Kau lecehkan dan pukul pegawai wanita. Buat informasi palsu. Grup Las bangkrut. Setelah reorganisasi cuma butuh 6 bulan buat balik ke puncak. Grup Lux sudah ganti nama 10 tahun lalu. Nama aslinya Grup Hesti. Juga bunuh orang dan hilangkan jejak. Apa maksudmu? Bunuh orang apa? You know, lihat wajahku. Apa kau gak ngerasa familiar? 5 tahun lalu, kau kirim orang ke rumah Dedi. Sejak saat itu, dia langsung lenyap dari dunia ini. Kau putrinya. Katakan, di mana kau sembunyikan dia? Gak tahu. Aku gak tahu apa-apa. Dedi, pergi. Jangan cari aku. Aku gak tahu apa-apa. You know, meski kau bangkrut, uang yang harusnya jadi hak kami tetap harus kau bayarkan. Kak Raffi, kenapa tiba-tiba muncul masalah sebesar ini? Kemarin bukannya kita baru saja adakan pesta ulang tahun perusahaan? Terus kita harus gimana? Jangan tanya aku lagi pusing. Biarin aku tenang dulu. Kak Sila. Semuanya sudah selesai. Kau tenang saja soal video Ana. Aku sudah hapus semua. Kejahatan akan ada balasannya. Sekarang ini hasil terbaik. Gak akan ada yang tahu apa yang terjadi sebenarnya. Aku sudah beli 2 tiket pesawat. Nanti kau pergi sama aku ya. Raffi. Lupakan saja. Kak Raffi, Yunus sudah di penjara. Kayaknya dia nggak akan bebas seumur hidup. Ana juga sama. Kurasa meski dia bebas, istri Yuno. Bukan. Mantan istrinya juga nggak akan maafkan dia. Bukan urusanku. Para wartawan yang berani beritakan Yuno paksa pacar pegawainya buat aku jadi kambing hitam. Sekarang aku cuma peduli sama uangku. Bisa nggak diganti lebih banyak? Ya, mereka semua kabur. Mau minta uang ini ke siapa? Oh ya Kak Raffi, kau lihat Kak Sila nggak? Kak Sila kayaknya juga hilang. Kau kan akrab sama dia. Mungkin tahu siapa yang bisa dimintai uang. Kau tahu dia pergi kemana? Coba tanya. Aku nggak tahu. Kota ini beneran penuh trik. Aku mau balik ke desa. Aku sudah beli 2 tiket pesawat. Nanti kau pergi sama aku ya. Uang hilang. Dia juga hilang. Kenapa semua ini terjadi padaku? Aku cuma lempar gelas. Kenapa sampai datang? Ribet sekali. Aku gak mau buka. Siapa sih yang gak tahu aturan gini?
Bukannya sudah pesan tiket pesawat hari ini? Ada yang mau aku bilang padamu? Izinkan aku masuk. Setelah selesai bicara, aku akan pergi. Katakan saja langsung, setelah itu cepat pergi. Uang yang kita sepakati dulu nggak berlaku ya. Aku langsung kasih kau 10 miliar. Dan jam tangan ini beneran hadiah yang kusiapkan buatmu. Aku harap kau nggak kehilangannya lagi. Bukannya sudah kubilang kalau aku nggak mau. Sebelumnya, aku memang salah padamu, tapi bukan berarti kau harus maafkan aku. Hari ini aku datang cuma mau kasih tahu kau, aku nggak jadi pergi. Aku datang buat tepati janjiku. Dearest darling, my universe. 날 데려가 줄래? 나의 이 가난한 상상